Sebagai publik figur, profesi selebriti terkadang dimanfaatkan segelintir orang untuk kepentingan pribadi mereka. Hal ini terjadi pada Jeremy Thomas yang dilaporkan ke Polresta Denpasar, Bali oleh seseorang bernama Rudy Marsio atas dugaan penipuan. Kepada pihak kepolisian, Rudy mengatakan bahwa Jeremy telah memberinya sebuah cek kosong sebesar 1 miliar rupiah sebagai pembayaran atas transaksi jual beli sebuah villa di kawasan Ubud, Bali. Laporan ini kontan membuat pria kelahiran 31 Juli 1971 itu pun berang. Karena dalam perjanjian tersebut, ia hanyalah sebagai saksi dan merasa tidak ada sangkut pautnya. Bukan hanya itu, Rudy sebelumnya telah menerima uang sebesar 1 miliar rupiah sebagai kompensasi pinjam nama. Ini tidak menerima fee apa-apa kecuali fee kompensasi pinjam nama. Oke? Dan itu sudah diperjanjikan jelas. Dan di pernyataan terakhir bahwa saudara Rudy ini akan menerima 10% dari nilai bangunan dan nilai rumah. Ada nilai appraisalnya. Nilai appraisal itu kurang lebih nilai likuidasinya itu, kalau di sini kan jelas, nanti teman-teman lihat ya. Nilai likuidasi itu kurang lebih 10 miliar lah. 10% dari 10 miliar berarti kan 1 miliar. 1 miliar sudah dipenuhi oleh penjual loh. Sudah. Saya di sini kaitannya adalah sebagai saksi, Mas. Saksi saya di sini. Saya menyaksikan. Saya, Mas. Udah. Kenapa saya yang dibawa namanya? Kenapa mesti saya? Kenapa mesti ada Jeremy yang dikatakan oleh Rudy? Ceknya Jeremy. Dipolisikan, saya nggak pernah dipolisikan kok. Rudy-nya di Jakarta bersama kita. Jadi waktu perjanjian ini dibuat di kantor notaris, ya pagi ini perjanjian dibuat, siangnya di hari yang sama, di jam yang berbeda, ditransfer. Jadi Rudy Marsio itu besoknya pulang setelah menerima duit ini. Iya dong. Pada saat hari tanggal 28 dia kita transfer, dia terima duit, dia pulang, mungkin dia terima udah masuk ke rekeningnya, dia pulang, besoknya dia pulang ke Bali. Tapi ya di Jakarta. Kekesalan Jeremy bertambah ketika berita ini muncul di sebuah portal berita. Apalagi ia merasa tidak pernah dikonfirmasi atas kebenaran kabar tersebut. Bahwa berita ini keliru. Karena di azas jurnalistik itu sebelum kita menerima berita harus diverifikasi kebenaran dulu orang yang menelpon atau memberi berita tersebut. Ceknya atas nama siapa? Benar nggak berita itu? Kalaupun berita itu benar, jangan dinaikkan dulu. Harus dikonfirm ke saya. Mas Jeremy ada berita seperti ini. Yang ketiga, harus berimbang. Kalau berita ini jelas tidak berimbang, dipolisikan dan dikatakan bahwa penipuan. Sangat tidak berimbang. Saya tidak pernah menipu loh. Sebagai seorang selebriti dan juga entrepreneur yang selalu menjaga nama baiknya, pemberitaan ini pun tak pelak mencoreng reputasi suami dari Ina Idayanti ini menempuh jalur hukum. Ia pun balik melaporkan Rudy ke Polres Jakarta Selatan atas tuduhan pencemaran nama baik. Dirinya pun telah menyerahkan beberapa buah barang bukti termasuk surat perjanjian jual beli yang telah disahkan oleh notaris. Siapa yang kena dalam berita ini? Anak saya, keluarga saya, usaha saya, relasi saya, rekan-rekan saya, teman-teman saya. Apakah itu pernah dipikirkan? Mengelaporkan orang begitu saja, ngirim berita tanpa memikirkan efeknya semua. Nah, sekarang saya harus menggunakan hak jawab saya dengan jelas. Dan hak jawab saya itu tidak keluar dari frame yang namanya fakta. Dan fakta ini semuanya sudah didokumentasikan di notaris. Rasa kecewa sangat dirasakan oleh Jeremy atas kasus yang menimpanya ini, apalagi dengan dampak yang ditimbulkannya. Padahal sebelum melaporkan Rudy ke pihak kepolisian, ia melalui kuasa hukumnya telah berusaha untuk menunjukkan niat baik dengan berbicara dengan makelar tersebut. Dari etiket baik bukan dari Mas Rudy, dari saya minta tolong difasilitasi oleh Pak Ananta, karena Pak Ananta yang tahu bahasa hukumnya. Sebagai advokat senior, Pak Ananta memberi advice kepada Mas Rudy. Melalui telepon, disaksikan oleh Mas Agus. Pak Ananta kasih tahu, Pak Rudy, ini implikasinya begini-begini, sebaiknya jangan. Kalau saya gampang, Pak. Saya cuma minta Mas Rudy mengakui bahwa itu bukan cek Jeremy, bukan Jeremy yang bagi saya cukup. Saya kenal saudara Rudy Marsio ini saya kenal siapa dia. Orangnya sederhana, dia cukup bekerja dengan baik, dan dia sudah membantu melaksanakan transaksi ini berjalan dengan baik. Tapi saya kecewa. Kenapa tiba-tiba seorang Rudy Marsio ini bisa berubah sikap dan perilakunya sampai ini terjadi? Yang berdampak kepada saya, yang tidak ada kaitan hukum, tiba-tiba berdampak negatif kepada saya. Tentunya sebagai warga negara saya harus mengambil sikap.